yang kami hormati yaitu beliau dosen pengampu Dr. Endang Sitimati SHMU. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai dengan analisis kami yaitu mengenai dengan hukum lingkungan dan kajian pidana, yang mana di sini kami membahas tentang analisis penanganan pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup. Di sini kami sudah membedah mengenai segi apa analisis dilakukan dalam aspek tindak pidana. Di sini namun sebelum itu, sebelum mempresentasikan mengenai analisis kami, izinkan kami ingin memperkenalkan saya Muhammad Yunus selaku moderator dengan NIM 198, dan saya ini tidak hanya sendiri, akan tapi saya ditemani narasumber terkemuka di sini. Karena ini narasumber kami. Perkenalkan, saya Alia Eka Mauliana NIM 57. Perkenalkan, saya Ade Noktalia dengan NIM 47. Perkenalkan, saya Eka Rani NIM 0009. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki NIM 0173. Nah, di sini adalah narasumber kami akan membahas tentang mengenai analisis kritis dari penegakan hukum dalam aspek tindak pidana. Tanpa lama-lama, kita akan membahas membedah satu persatu mengenai lingkup hidup berdasarkan tindak pidananya. Nah, kita mulai dari narasumber pertama mengenai membedah analisis kritisnya mengenai tindak pidana lingkungan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan. Yang pertama, data belakang. Tindakan pidana terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh seorang badan korporasi sering terjadi di lingkungan, terutama lingkungan yang penuh dengan perusahaan-perusahaan yang mencemarkan lingkungan sekitar. Perkembangan modus kejahatan lingkungan yang membahayakan dan merusak ekosistem merupakan tantangan bagi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia masih lemah karena pemerintah belum memiliki grand design untuk sinkronisasi peraturan terkait lingkungan di negara ini. Karena ada beberapa tantangan yang menjadi penyebab grand design untuk sinkronisasi di Indonesia ini. Yang pertama terdapat banyaknya regulasi yang bersifat sektoral dan tumpang tindih yang menyebabkan harmonisasi. Yang kedua, ada konsensus koordinasi antara lembaga pemerintah dalam penerapan kebijakan lingkungan. Selain itu, ada keterbatasan sumber daya dan pemahaman mengenai pentingnya sinkronisasi peraturan juga berkontribusi pada lambatnya proses ini. Terus yang kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, ada faktor-faktor monumental apa saja yang menjadi penyebab terjadi pencemaran lingkungan dalam aspek juridis pidana. Lalu yang kedua, ada apa sanksi bagi pelaku pencemaran lingkungan juga aspek juridis pidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor monumental penyebab terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama adanya faktor manusia, adanya kesadaran lingkungan yang rendah dan pentingnya penjagaan kelestarian lingkungan. Banyak yang tidak memahami atau tidak sadar akan dampak buruk. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan dan menggunakan produk yang mengandung bahan yang berbahaya. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Banyak kasus seperti perusahaan dan individu lebih memprioritaskan ekonomi mereka tanpa melihat dampak lingkungan yang mereka buat. Hal ini menyebabkan tindakan melawan hukum seperti membuang limbah secara ilegal. Lalu yang ketiga adanya faktor politik hukum. Kelemahan dalam menegakkan hukum terkait pencemaran lingkungan dapat menyebabkan pelaku kejahatan lingkungan itu tidak mendapatkan hukum yang setimpal. Lalu ada yang keempat adanya faktor industrialisasi. Negara-negara maju menciptakan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian hebat sehingga mampu mengagumkan seluruh manusia yang ada di bumi. Lalu yang kelima adanya faktor kepadatan penduduk. Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan kebutuhan yang juga semakin meningkat pula. Hal ini berdampak negatif seperti berkurangnya lahan produktif seperti sawah dan perkebunan yang dijadikan sebagai lahan untuk pemukiman baru, dan juga makin berkurangnya ketersediaan air bersih. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi apa yang tadi disampaikan teman saya. Saya akan menyampaikan regulasi hukum pidana kepada pelaku pencemaran hukum lingkungan seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010. Memperkenalkan ancaman hukum minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti pemidanaan, dan keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan memperhatikan asas ultimum meredum yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana
berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada pasal 98 sampai dengan pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dikatakan bahwa tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan terdapat unsur, yaitu unsur barang siapa dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut. Ini saya sebagai pembicara yang terakhir mengenai kesimpulan mengenai tadi pembahasan dari pembicara pertama sampai pembicara keempat. Namun sebelum itu saya ingin memberikan poin mengenai bagaimana aspek lingkungan pidana. Saya akan menjelaskan mengenai tentang aspek pidana. Bagaimana mungkin di desain dari faktor tadi akan menyimpulkan mengenai faktor-faktor apa saja. Slide terakhir, slide yang pertama mungkin yang faktor-faktor. Nah, faktor-faktor ini. Nah, dari faktor tidak pidana lingkungan ada beberapa faktor lingkungannya. Yang pertama ada faktor manusia. Nah, di sini faktor manusia Faktor manusia di sini merupakan tidak bisa karena apa? Faktor manusia dengan alat itu tidak dapat dipisahkan. Karena manusia itu adalah satu kesatuan yang mana memberikan dampak positif dan dampak negatif. Jadi tidak bisa dipisahkan antara manusia dan alam. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Yang mana faktor ekonomi di sini adalah merupakan salah satu dampak yang dapat mempengaruhi lingkungan adalah faktor ekonomi. Bagaimana pembangunan investasi, pembangunan produk di pembangunan industri atau investor yang ada di Indonesia atau dengan membagi hutan-hutan atau lingkungan untuk kepentingan golongan ataupun pribadi. Ini adalah faktor ekonomi dengan faktor ekonomi yang mana ini dijaga untuk lingkungan. Yang ketiga adalah faktor politik. Faktor politik ini adalah faktor politik. Faktor politik adalah faktor politik di sini merupakan faktor bagaimana koneksi antara politisi bagaimana untuk mengembangkan dari faktor ekonomi dalam hal segi dari investasi ataupun industri untuk kepentingan ekonomi ataupun global. Yang mana harusnya dalam lingkungan itu harus dijaga. Karena apa? Lingkungan ini ada karena dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 dijelaskan bahwa manusia itu punya hak fundamental untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan lingkungan yang sehat. Dan yang kelima adalah industrialisasi. Industri di sini kita bisa ini bersambungan dengan faktor-faktor dari ekonomi. Karena apa? Faktor industri di sini merupakan faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana lingkungan itu bisa tercemar. Salah satunya dari pembuangan limbah, pembuangan sampah yang seharusnya dibuang ke tempatnya itu dibuang secara sembarangan baik ke laut maupun di sungai. Ini merupakan yang harus kita hindari. Ada juga faktor kependudukan. Nah, faktor kependudukan ini juga mempengaruhi dari sisi lingkungan. Kalau kita membahas dengan faktor di sini bahwa dalam deklarasi Stanford di Swedia itu deklarasi Stanford Swedia yang mana ini dipimpin oleh Mao Zedong diikuti 114 negara. Yang mana ini ada 3 poin, dari mana ada 3 poin mengenai deklarasi Stanford di Swedia ini. Yang pertama itu mengenai 7 isu utama, yang mana 7 isu utama ini salah satu saya akan membahas 7 isu utamanya itu mengenai bahwa manusia dan alam itu tidak dapat dipisahkan. Karena itu manusia harus menjaga lingkungan. Bagaimana lingkungan itu baik dari masyarakat, dari sendiri maupun pemukiman atau orang-orang yang terdekat kita, sehingga lingkungan itu nyaman bagi kita dan juga bagi masyarakat. Nah, ini ada isu utamanya. Yang kedua ada isu utamanya. Salah ini saya akan menjelaskan satu saja. Nah, dari ini juga pembahasan dari deklarasi ini mengenai tentang asas. Ada 26 asas mengenai isu lingkungan di sini. Yang mana 26 ini harus wajib diikuti oleh negara-negara. Berapa negara itu 16 yang harus diikuti? Yang mana salah satunya adalah pembangunan yang berkelanjutan, yang mana perlindungan terhadap lingkungan itu untuk generasi selanjutnya. Nah, daripada itu, maka lingkungan itu harus wajib dijaga. Yang mana pemerintah sebagai penyelenggara untuk hal ini, maka harus menjaga lingkungan untuk generasi selanjutnya. Tidak ada penyemaran lingkungan, baik itu limbah atau penyemaran menjadi sungai ataupun laut, itu harus dihindarkan. Dan yang ketiga itu adalah dengan
senior, mana di sini adalah pembahasannya itu mengenai bahwa untuk membangun kelanjutan bagaimana program ini memberikan dampak positif untuk generasi selanjutnya. Jadi ada korelasi, tidak ada tembak pilih. Nah, deklarasi ini jelas benar. Ada deklarasi yang kedua, itu ada deklarasi yang mana mengenai di kampus sekolah itu di Rio de Janeiro, yang mana deklarasi ini di Rio de Janeiro itu apa yang pembahasannya itu memperkuat asas ini. Ada 3 pokok, yang pertama itu asas, fungsi, dan implementasi. Implementasinya apa? Implementasinya ada 26 asas di deklarasi yang pertama. Itu harus dikuatkan. Asas-asasnya apa? Yaitu seperti asas untuk perlindungan lingkungan, asas untuk menghindari pencemaran yang di laut, di sungai, pembuangan limbah, bukan harimau di laut, itu harus dihindarkan. Karena lingkungan itu harus dijaga dan dijaga untuk generasi berkelanjutannya. Nah, ini adalah deklarasi kedua. Deklarasi ketiga itu di Rio de Janeiro, yang mana deklarasi ini juga berkuat. Dan yang terakhir ada deklarasi di sini adalah di Afrika. Nah, ini adalah sisi yang utama yang mana dia harus mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan. Kenapa? Dalam undang-undang tadi kan dijelaskan dalam undang-undang tahun 2009 tentang undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu dalam pasal 98-nya, pasal 98 tadi dijelaskan bahwa yang melakukan terhadap pencemaran lingkungan, pencemaran terhadap ini akan sanksi pidananya itu adalah 10 tahun. Maka dari itu ini saya kesimpulan bahwa lingkungan itu harus dijaga. Itu harus dijaga dalam anti-strategic policies, anti-strategic itu menerangkan bahwa mendukung Komnas HAM itu mendukung bagaimana lingkungan generasi selanjutnya dengan adanya apa? Agar aktivis lingkungan, yaitu tujuan lingkungan hidup itu tidak ada diskriminasi, tidak termarginalkan, sehingga lingkungan itu baik dan aman sesuai dengan konstitusi kita, bahwa kita semua ini masyarakat Indonesia, terutama rakyat Indonesia ini mempunyai hak dari konstitusi itu. Hak dasarnya itu apa? Itu untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, aman, damai, dan tentram. Nah, itu saja presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan dari teman-teman dari narasumber kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan aman, yakin usaha sampai.